Kali ini gue cuma pengen berbagi informasi aja bagaimana keadaan masyarakat di Chile sekarang dan bagaimana pemerintah Chile menangani kasus COVID-19. Jadi, kasus COVID-19 ini udah mulai terjadi di tanggal 3 Maret 2020. Itu kasus pertama. Dan sampai sekarang tanggal 29 bulan Maret 2020 udah ada 1909 orang yang terinfeksi COVID-19 ini. 6 diantaranya udah meninggal, 61 orang sudah dinyatakan pulih. Jadi penyebarannya cepat, kasus kematiannya rendah, cukup bikin gue merasa tenang di Chile. Dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 26 Maret 2020 kemarin, penyebaran cukup bisa dibilang sangat cepat. Karena yang awalnya hanya 2 orang, sampai akhirnya per tanggal 26 Maret 2020 udah langsung 1142 orang yang terinfeksi corona. Dan pada saat itu juga pemerintah Chile langsung mengambil sikap yang tegas. Mereka langsung menutup area-area yang dimana penyebaran corona ini sangat banyak. Ada 7 tempat, tepatnya di bagian timur pusat kota. Mereka langsung mengunci, mengisolasi total daerah-daerah tersebut. Ada daerah Lobarnesea, Las Condes, Providencia, Santiago, Vitacura, Ñuñoa, dan yang terakhir Independencia. 7 daerah ini itu sangat cepat banget penyebarannya. Dan di tempat gue sendiri di Puente Alto baru hari ini ada, tanggal 29 ini baru ada. Kemarin-kemarin belum ada. Jadi bikin gue cukup deg-degan juga. Cuman status daerah gue, tempat gue tinggal, belum seketat 7 daerah ini. Kalau udah tinggal di 7 daerah, perilaku pemerintah sangat benar-benar keras ke sana. Contoh simpel, kalau gue tinggal di daerah yang diisolasi itu, gue mau pergi belanja, gue itu harus daftarkan diri gue secara online ke kantor polisi agar polisi bisa mendata diri gue dan memberitahukan ke polisi yang sedang patroli kalau gue mau pergi belanja. Misalnya, gue mau pergi belanja nih ke supermarket, gue daftar dulu. Habis daftar, pihak kantor polisi kasih tahu nih polisi patroli yang ada di sekitaran daerah gue. Itu bisa dicek dari nomor KTP gue. Ketika gue keluar, sudah dapat konfirmasi nih dari pihak kantor polisi, oke, gue boleh keluar nih. Pas gue keluar dan dilihat sama pihak polisi yang sedang patroli, polisi patroli itu langsung ngecek, minta nomor KTP gue. Dari nomor KTP dikonfirmasi lagi, lu mau kemana? Gue mau pergi belanja. Oke, gue hanya dikasih waktu 4 jam untuk pergi berbelanja. Kalau lebih dari waktu itu, gue akan dikenakan denda. Dendanya pun bisa dibilang tidak sedikit. Jadi jangan coba-coba di sini. Di sini pemerintahnya tegas banget. Setelah beli makan, ada juga yang dibolehkan keluar kalau lo mau beli obat-obatan. Itu juga masih boleh. Cuman prosedurnya juga sama. Lo harus minta izin dulu ke kantor polisi, terus ya kayak tadi sama. Dan untuk pekerja, masih ada beberapa pekerja yang diperbolehkan keluar masuk ke daerah tersebut. Tapi kalau untuk diri sendiri itu ada cara khusus kalau lu mau keluar masuk ke daerah tersebut. Misalnya sama kayak pergi belanja, misalnya dari kayak gue nih, gue dari Puente Alto, gue mau ke daerah Providencia, gue itu harus laporin diri gue ke kantor polisi dengan apa tujuan gue ke sana, mau ngapain, dan sampai kapan gue mau ke sana. Kalau sudah di ACC sama pihak kepolisian, barulah gue bisa ke sana. Dan kalaupun gue udah nyampe sana dan gue mau kembali lagi ke Puente Alto, gue harus melakukan hal yang sama. Karena mungkin setelah gue masuk ke daerah tersebut, gue bisa saja sudah terinfeksi coronavirus. Jadi sangat ketat. Orang yang mau keluar masuk ke daerah tersebut, ke 7 daerah ini, itu sangat ketat, nggak sembarangan. Selain gue mendaftarkan diri gue, ketika gue mendaftarkan, gue nggak bisa mewakilkan atau diwakilkan orang lain untuk mendaftarkan. Contoh, gue mau pergi ke Providencia tadi, harus gue yang daftar, nggak bisa om gue atau tante gue, atau gue mendaftarkan om dan tante gue untuk pergi ke sana. Itu sama sekali nggak bisa. Hanya orang yang bersangkutan yang bisa mendaftarkan dan pergi ke sana sendiri. Walaupun juga akan diizinkan untuk masuk ke 7 daerah ini, itu hanya untuk beberapa hal. Misalnya, pertama,
kalau lu udah ada janji tentang layanan kesehatan, misalnya lu udah ada ya janji ketemuan sama dokter, atau ya lu ada kayak janji untuk check up apa di rumah sakit, itu dulu lu diperbolehkan ke sana, dan juga diperbolehkan untuk membawa seorang teman untuk nemanin lu. Itu juga ada durasinya sih ya, ada durasi waktu, dan durasi waktunya gue juga kurang tahu berapa lama pastinya. Cuman yang pasti lu diperbolehkan ke sana asalkan lu sudah ada waktu janjian yang jelas terhadap pihak layanan kesehatan tersebut. Terus yang kedua, lu diperbolehkan ke sana kalau emang lu itu harus dan sangat diharuskan untuk belanja atau membeli kebutuhan-kebutuhan lu seperti obat-obatan atau kebutuhan lu yang penting yang hanya dijual di daerah tersebut. Itu boleh ke sana, tapi tidak boleh ditemanin atau siapapun, hanya lu sendiri. Dan yang ketiga, ini lu diperbolehkan apabila ada anggota keluarga lo yang mempunyai kecacatan, misalnya autis atau kecacatan fisik, atau juga kecacatan ya medis lah, gangguan spektrum autism kayak gitu. Lo diperbolehkan ke sana, dan juga lo harus mencatatkan siapa pengasuh atau siapa pendamping dari keluarga yang mengalami gangguan ini. Jadi tetap bisa melakukan terapi atau apa, asalkan semuanya dicatat. Siapa yang keluar, siapa yang masuk akan tetap dicatat sama pemerintah. Dan yang keempat, orang sini sangat cinta hewan ya, terutama anjing. Jadi lu tetap diperbolehkan kok lewat situ, akses situ. Kalau lu pengen beli makanan anjing lo, itu boleh. Yang kelima, kayak pembayaran bank, transfer bank, atau pengambilan uang pensiun itu di pusat kota, itu bisa juga. Yang keenam, kembali ke tempat tinggal. Misalnya gue tinggal di Providencia tapi gue kerja di Puente Alto atau di luar dari 7 tempat tadi yang dilarang, gue tetap bisa akses keluar masuk ke sana. Cuman ya tetap ada izin. Yang ketujuh, kalau misalnya ada keluarga lo atau kerabat lo yang mau datang ke rumah, itu juga masih bisa. Cuman ya peraturannya lebih ketat lagi. Karena ya ngapain juga sih anjir berkunjung, udah tahu lagi banyak kasus kayak begini. Kayak nggak ada waktu lain aja. Yang ke-8, kalau lo lagi ada kasus ke pengadilan dan lo harus mendatangi pengadilan tersebut bersama pengacara, lo masih tetap diperbolehkan untuk melintasi daerah itu dan datang ke pengadilan dan mendaftarkan dengan siapa orang lo datengin. Cuma dalam kasus ini lo hanya diperbolehkan dengan pengacara lo. Itu kalau misalnya untuk pribadi ya, untuk orang pribadi. Sekarang untuk pekerja yang boleh melintasi ke 7 daerah itu, nggak semua, hanya beberapa doang. Pertama, di bidang kesehatan itu masih boleh, kayak farmasi, laboratorium, dokter, jelas dong dokter, siapa lagi yang nggak bisa nolongin kalau bukan dokter dan asisten-asistennya, ya gila. Kedua, pekerja-pekerja yang kayak di keadaan darurat, pemadam kebakaran, distribusi gas kayak gitu-gitu, transportasi, listrik, itu masih kerja semua. Air minum, telekomunikasi, terus juga kayak layanan utilitas publik kayak pekerja bandara, pemasok air, pemasok gas, itu juga masih diperlukan, masih kerja seperti biasa. Kayak gue bilang tadi, telekomunikasi, pokoknya pekerja-pekerja pemerintah itu masih kerja seperti biasa. Yang memang diharuskan untuk datang ya memang datang, belum ada work from home. Ada, cuman beberapa kantor doang sih, beberapa kantor iya. Cuman kalau pekerja pemerintah masih masuk. Terus juga pekerja di pihak keamanan kayak kepolisian, tentaranya, itu masih kerja normal. Juga jurnalis, stasiun TV, anggota media, semuanya masih kerja seperti normal. Teman-teman semua yang kerja di pemerintahan atau di bidang kesehatan, di media, semuanya pengen di garda depan, tolong jaga kesehatan kalian. Jangan pernah sepelekan penyakit ini. Dan juga untuk kita yang standby di rumah, yang bisa standby di rumah ya udah standby aja di rumah, nggak usah keluar dulu lah. Toh juga disuruhnya tinggal di rumah kok, bukan tinggal di hati. Tinggal di hati lebih berat. Nikmatin aja keadaan yang ada. Sebenarnya masih banyak yang gue pengen kasih tahu di sini. Denda juga ada, hukuman kayak tiap malam
Di sini tuh ada pemberlakuan jam malam hanya sampai jam 10 malam. Lewat dari itu lu ditangkap. Ada berapa hari lu ditahan, dendanya berapa, itu ada semua. Jadi mendingan untuk sementara kita semua, gue nggak bicara yang ada di sini doang, yang untuk kalian yang ada di Indonesia juga kerjasama deh dengan orang sekitar, dengan pemerintah. Kalau kalian sayang dengan keluarga kalian, di rumah aja dulu. Kalau nggak penting-penting banget untuk keluar, nggak usah keluar. Karena penyakit ini sensian, nempel dikit terinfeksi. Kalau imun lo kuat, kemungkinan lo jadi penyebar. Kalau imun lo rendah, lo jadi sakit-sakitan. Jadi untuk saat ini informasi dari Chile itu dulu. Mungkin kedepannya ada informasi lanjutan. Gue Armen, jaga kesehatan masing-masing. Ciao.